Aku pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah mimpi buruk yang menyiksa hati, sampai hari itu tiba dan menghancurkan segalanya. Saat aku melihat undangan pernikahan di meja kerjaku, nama Ari terpampang jelas di sana, disandingkan dengan seorang wanita yang tak kukenal. Hatiku seperti ditusuk pisau tajam yang tak pernah kuharapkan. Aku, yang selama ini menyembunyikan perasaan ini di balik senyum profesional sebagai sekretaris di Gedung Putih, sebuah gedung perkantoran bergengsi di pusat Jakarta, merasa dunia runtuh di depan mata. Gedung Putih, begitu kami menyebutnya karena asadnya yang putih bersih seperti istana modern di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Di sini aku bekerja sebagai sekretaris eksekutif untuk Ari, bosku yang karismatik dan penuh pesona. Ari adalah pria berusia 32 tahun dengan kulit sawo matang khas Indonesia, mata tajam yang bisa membuat siapa saja terpesona, dan senyum yang selalu menyembunyikan rahasia. Kami bertemu pertama kali 5 tahun lalu saat aku baru lulus dari universitas di Bandung dan pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Ari adalah atasan langsungku dan dari hari pertama, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapnya. Aku ingat betul hari itu. Hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan macet total. Aku terlambat untuk wawancara, basah kuyup, tapi Ari malah tertawa melihatku. "Kamu seperti ayam basah, tapi semangatmu mengesankan," katanya sambil menyodorkan handuk dari laci mejanya. Dari sana hubungan kami berkembang. Bukan hanya bos dan bawahan, tapi teman dekat. Kami sering bekerja lembur bersama, berbagi cerita tentang keluarga, mimpi, dan bahkan luka lama. Ari bercerita tentang ayahnya yang tegas, seorang pengusaha sukses di Surabaya, yang selalu menekannya untuk menikah dan melanjutkan garis keturunan. Aku mendengarkan sambil menyembunyikan perasaanku yang semakin dalam. Jakarta adalah kota yang keras, penuh dengan kontras. Di siang hari, gedung-gedung pencakar langit seperti Gedung Putih menjulang tinggi, simbol kemajuan. Tapi di malam hari, kota ini menyimpan rahasia-rahasia yang tak terucapkan. Aku tinggal di sebuah apartemen kecil di kawasan Kemang, tempat di mana komunitas mulai berani menunjukkan diri, meski masih dengan hati-hati. Indonesia bukan tempat yang mudah untuk kami. Hukum tak secara eksplisit melarang, tapi masyarakat, keluarga, dan norma-norma adat membuat segalanya rumit. Aku tumbuh di keluarga sederhana di Yogyakarta, di mana ayahku seorang guru yang taat beragama, dan ibuku selalu berdoa agar aku menemukan istri yang baik. Mereka tak pernah tahu tentang orientasiku, dan aku tak pernah berani memberitahu. Ari berbeda. Dia straight, atau begitulah yang kukira. Tapi ada momen-momen kecil yang membuatku ragu. Saat kami bepergian bisnis ke Bali tahun lalu untuk meeting dengan investor. Di Pantai Kuta, setelah meeting selesai, kami berjalan-jalan di bawah matahari terbenam. Ari tiba-tiba memegang tanganku, katanya untuk menghindari kerumunan. Tapi pegangannya terlalu lama, terlalu hangat. "Kamu tahu, Rama," katanya, "nama panggilanku adalah Rama, kamu satu-satunya orang yang benar-benar mengerti aku." Hatiku berdegup kencang. Malam itu, kami minum bir di bar hotel, dan dia bercerita tentang pacarnya, seorang wanita cantik dari keluarga kaya di Medan. Dia sempurna di atas kertas, tapi entah kenapa, hatiku tak pernah tenang, ucapnya dengan mata yang sendu. Aku ingin bilang bahwa aku bisa membuatnya tenang, bahwa aku mencintainya lebih dari siapapun. Tapi aku diam takut merusak segalanya. Kembali ke Jakarta, hubungan kami semakin dekat. Ari sering mengajakku makan malam, bukan sebagai bos, tapi sebagai teman. Kami pergi ke warung sate auritnya di pinggir jalan Tanah Abang, atau ke kai-kai hipster di Senopati. Di sana, di tengah asap rokok dan suara klakson, aku merasakan keintiman yang tak terucapkan. Tapi sekarang, undangan itu ada di tanganku. Pernikahan Ari dengan wanita itu, yang ternyata adalah tunangannya sejak lama, akan digelar dalam 3 bulan. Aku merasa dikhianati meski Ari tak pernah berjanji apa-apa. Mungkin itu yang paling menyakitkan.
Aku menyusun rencana di kepalaku, rencana gila untuk merebutnya kembali. Tapi dari mana mulai? Aku harus mencari tahu lebih dalam tentang wanita itu, tentang alasan Ari menikah. Mungkin ada rahasia di baliknya. Hatiku bergejolak antara cinta dan amarah. Jakarta malam itu terasa lebih dingin meski udara lembab menyelimuti kota. Hari berikutnya di kantor, aku berusaha bersikap normal. Ari masuk ke ruanganku dengan senyum lebar. "Rama, kamu lihat undanganku. Aku ingin kamu jadi saksi nikahku," katanya santai. Aku tersenyum paksa sambil menahan air mata. "Tentu, bos. Selamat ya." Di dalam, aku hancur. Aku mulai menyusun rencana. Pertama, aku harus mendekati keluarganya. Ari pernah cerita tentang adiknya, seorang mahasiswa di UI yang lebih terbuka pikirannya. Mungkin dari sana aku bisa dapat info. Malam itu, aku pergi ke sebuah bar kecil di kawasan Blok M, tempat di mana komunitas gay sering berkumpul secara diam-diam. Di sana, aku bertemu dengan teman lamaku, Budi, yang juga gay dan bekerja sebagai jurnalis. "Rama, kamu terlihat hancur," katanya sambil menyodorkan minuman. Aku ceritakan semuanya. Budi mendengarkan dengan serius. "Di Indonesia ini, cinta seperti kita sering berakhir tragis. Tapi kalau kamu yakin, lawanlah. Tapi hati-hati, jangan sampai merusak hidupmu sendiri." Kata-katanya membuatku berpikir. Apakah aku siap menghadapi konsekuensi? Keluarga Ari adalah orang berpengaruh, dan masyarakat Indonesia tak mudah menerima hubungan seperti ini. Tapi cinta membuatku buta. Aku mulai menyusun langkah pertama, mendekati adik Ari yang bernama Dita. Aku tahu dia aktif di media sosial, sering posting tentang hak asasi manusia. Mungkin dia bisa jadi sekutu. Beberapa hari kemudian, aku kebetulan bertemu Dita di sebuah acara kantor. Dia datang menemui Ari dan aku perkenalkan diri. "Kak Rama, ya. Kak Ari sering cerita tentangmu," katanya ramah. Kami ngobrol panjang dan aku rasakan ada chemistry. Dita ternyata progresi, mendukung meski diam-diam. "Kak, kalau kakak punya rahasia, aku bisa simpan," katanya tiba-tiba. Hatiku berdegup. Apakah dia tahu? Itu awal dari rencanaku. Aku mulai sering bertemu Dita, berpura-pura membantu tugas kuliahnya. Dari dia, aku tahu bahwa pernikahan Ari dipaksakan oleh ayahnya untuk aliansi bisnis. Wanita itu, namanya Sari, adalah putri seorang pengusaha besar di Sumatera. Ari tak mencintainya, tapi dia tak berani melawan. "Kak Ari sering murung akhir-akhir ini," kata Dita. "Itu memberiku harapan. Tapi semakin dalam aku gali, semakin rumit. Aku temukan bahwa Ari punya rahasia sendiri." Suatu malam saat lembur, aku lihat dia menangis di ruangannya. Aku masuk dan dia peluk aku tiba-tiba. "Rama, aku tak tahu harus bagaimana," bisiknya. Saat itu aku hampir mengaku. Tapi aku tahan. Rencana harus matang. Konflik mulai muncul ketika Sari datang ke kantor. Dia cantik, ramah, tapi matanya penuh kecurigaan saat melihat aku dekat dengan Ari. "Kamu sekretarisnya ya?" "Terima kasih sudah jaga Ari," katanya, tapi nada suaranya dingin. Aku rasakan ancaman. Malam itu aku putuskan untuk bertindak. Aku hubungi Budi, minta bantuannya untuk mencari tahu lebih dalam tentang Sari. Budi dengan jaringannya sebagai jurnalis mulai menggali informasi tentang Sari. Ternyata dia bukan hanya putri pengusaha, tapi juga punya masa lalu yang rumit. Dulu, Sari pernah terlibat dalam skandal kecil di kalangan elite Medan, sesuatu tentang hubungan terlarang dengan seorang pria beristri. Tapi itu ditutupi oleh keluarganya. "Ini bisa jadi senjata, Rama," kata Budi saat kami bertemu di sebuah warung kopi di Menteng. "Tapi hati-hati, ini bisa balik menyerangmu." Aku ragu. Apakah aku harus turun ke lel itu?
Menggunakan rahasia orang lain untuk merebut Ari. Tapi cinta membuatku nekat. Sementara itu hubunganku dengan Dita semakin dekat. Kami sering bertemu di kampus UI, di bawah pohon-pohon rindang yang mengingatkanku pada Yogyakarta. Dita mulai curiga. "Kak, kamu suka Kak Ari ya?" tanyanya langsung suatu hari. Aku terkejut, tapi akhirnya mengaku. Dia tak marah, malah peluk aku. "Aku dukung kalian. Kak Ari juga sepertinya punya perasaan sama." Kata-katanya seperti angin segar. Ternyata Dita pernah lihat Ari melihat foto kami berdua di ponselnya dengan tatapan aneh. Itu memberiku keberanian. Aku mulai mendekati Ari lebih intens. Saat Busines trip ke Surabaya, kami menginap di hotel yang sama. Malam itu, setelah dinner dengan klien, Ari ajak aku jalan-jalan ke pantai Kenjeran. Angin laut menyapu wajah kami, dan dia tiba-tiba berhenti. "Rama, kalau aku bilang aku tak ingin menikah, apa kamu percaya?" Hatiku berhenti sejenak. "Kenapa, bos?" tanyaku hati-hati. Dia ceritakan tekanan dari ayahnya, bagaimana pernikahan ini adalah bagian dari kesepakatan bisnis untuk merger perusahaan. Sari baik, tapi aku tak mencintainya seperti seharusnya. Aku ingin bilang bahwa aku bisa jadi orang itu, tapi lagi-lagi aku diam. Malam itu, kami pulang dengan hati penuh tanda tanya. Kembali ke Jakarta, konflik memuncak. Sari mulai sering datang ke Gedung Putih, mengawasi Ari. Suatu hari, dia konfrontasi aku di pantry. "Aku tahu kamu dekat sekali dengan Ari. Apa ada yang disembunyikan?" tanyanya tajam. Aku denial, tapi dia tak percaya. Malam itu, aku dapat pesan dari anonim, "Jauhi Ari, atau rahasiamu terbongkar." Hatiku ciut. Siapa yang tahu tentang orientasiku? Aku curiga Sari, tapi Budi bilang itu bisa dari siapa saja. Di Indonesia, gosip menyebar cepat di kalangan elite. Aku mulai paranoid. Tapi rencana terus berjalan. Aku ajak Ari bicara pribadi di sebuah ila di puncak, berpura-pura diskusi proyek. Di sana, di tengah kabut pegunungan, aku akhirnya mengaku. "Ari, aku mencintaimu. Lebih dari teman." Dia terkejut, mundur selangkah. "Rama, kamu?" "Gai?" tanyanya pelan. Aku angguk. Matanya penuh konflik. Aku juga merasakan sesuatu, tapi ini rumit. Keluargaku, masyarakat. Kami berpelukan malam itu, tapi tak ada ciuman, hanya air mata. Itu awal dari hubungan rahasia kami. Tapi kebahagiaan tak bertahan lama. Ayah Ari tahu tentang kami, entah bagaimana. Mungkin dari Sari yang memata-matai. Dia panggil Ari ke Surabaya, dan saat kembali, Ari berubah. "Rama, kita harus berhenti. Pernikahan ini harus lanjut," katanya dingin. Aku hancur. Apakah ini pengkhianatan? Aku marah, tapi lebih pada diri sendiri. Dita coba hibur aku. "Kak, ayah tekan Ari dengan warisan. Kalau tak menikah, dia kehilangan segalanya." Aku putuskan untuk bertindak lebih jauh. Dengan bantuan Budi, aku kumpulkan bukti tentang paksaan pernikahan itu. Ternyata ada korupsi kecil di balik merger bisnis. Saat aku konfrontasi Ari dengan bukti itu, dia marah. "Kamu melewati batas, Rama," teriaknya. Kami bertengkar hebat di ruangannya. Tapi di akhir, dia menangis. "Aku takut kehilanganmu, tapi juga takut kehilangan keluargaku." Itu momen emosional yang dalam. Konflik semakin gaicin ketika Sari tahu tentang kami. Dia datang ke apartemenku malam itu dengan wajah penuh amarah. "Kamu hancurkan hidupku," katanya. Kami berdebat panjang. Ternyata Sari juga tak ingin menikah, tapi dipaksa keluarganya. Aku tahu Ari Gai, tapi aku pikir bisa ubah dia, akunya. Itu pengakuan mengejutkan. Kami bertiga akhirnya bertemu di sebuah kafe di Tamrin. Suasana tegang, penuh drama.
Ari duduk di tengah, kami di sisi. Aku tak bisa lanjut seperti ini, kata Ari. Sari menangis, aku juga. Tapi dari sana, kami mulai bicara terbuka. Sari setuju mundur, asal Ari bantu dia lepas dari tekanan keluarga. Tapi ayah Ari tak mudah dikalahkan. Dia ancam potong hubungan. Ari harus pilih, keluarga atau aku. Itu puncak konflik. Ari hilang selama seminggu, tak ada kabar. Aku panik, cari kemana-mana, dari Jakarta ke Surabaya. Akhirnya, aku temukan dia di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Dia sedang sholat, mencari petunjuk. Rama, aku memilihmu, katanya saat kami bertemu. Tapi dengan syarat, kami harus pergi dari Indonesia sementara, mulai hidup baru. Tapi realita tak semudah itu. Keluarga Ari marah besar, dan gosip mulai menyebar di media sosial. Budi bantu redam, tapi kerusakan sudah ada. Aku kehilangan pekerjaan di Gedung Putih, dipecat atas alasan konflik kepentingan. Di tengah badai itu, cinta kami diuji. Kami pindah ke Bali sementara, hidup sederhana. Di sana, di antara sawah dan pantai, kami temukan kedamaian. Ari mulai terbuka dengan keluarganya lewat surat, menceritakan perasaannya. Di Bali, kami menyewa sebuah ila kecil di Ubud, dikelilingi oleh hijau sawah terasering yang ikonik Indonesia. Udara segar, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, memberi kami ruang untuk bernapas. Ari dan aku menghabiskan hari-hari dengan berjalan-jalan, berbicara tentang masa depan. Aku tak menyesal memilihmu, Rama, katanya suatu pagi sambil memegang tanganku di bawah sinar matahari. Tapi di balik senyum itu ada kekhawatiran. Keluarganya masih marah, dan ayahnya mengancam akan mencabut semua dukungan finansial. Sari secara mengejutkan menjadi sekutu. Setelah pertemuan dramatis itu, dia hubungi aku. Aku makan kalian. Aku juga ingin bebas, katanya. Ternyata Sari punya rencana sendiri, dia akan menikah dengan pria pilihan hatinya, seorang seniman di Medan yang tak disetujui keluarganya. Kami saling dukung dari jauh. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Budi, temanku yang kukira setia, ternyata bocorkan cerita kami ke media untuk skop besar. Rama, ini kesempatan karirku, katanya saat aku konfrontasi lewat telepon. Hatiku hancur lagi. Berita tentang skandal gay di kalangan elite bisnis menyebar di tabloid online. Nama Ari disebut-sebut meski tak eksplisit. Ari marah besar. Kita harus kembali ke Jakarta dan hadapi ini, katanya. Kami pulang, tapi kota yang dulu kami cintai sekarang terasa seperti medan perang. Ayah Ari panggil kami ke rumah besarnya di Pondok Indah. Suasana tegang seperti adegan drama sinetron Indonesia. Ayahnya, seorang pria tua dengan kumis tebal, memandang kami dengan tatapan penuh kecewaan. Kamu hancurkan nama keluarga, teriaknya pada Ari. Aku berdiri di samping Ari, tangan kami saling genggam di bawah meja. Pak, ini cinta kami. Bukan dosa, kataku berani, meski suaraku gemetar. Ayahnya diam sejenak, lalu ceritakan tentang masa mudanya. Ternyata dia pernah punya teman dekat yang gay, tapi ditekan masyarakat hingga bunuh diri. Aku tak ingin itu terjadi pada anakku, katanya pelan. Itu momen emosional, air mata mengalir. Dari sana, rekonsiliasi mulai. Ayah Ari tak langsung setuju, tapi dia berjanji tak campur lagi. Hidupmu, tanggung jawabmu, katanya. Kami pulang dengan hati ringan, tapi tantangan belum selesai. Media masih memburu kami. Budi minta maaf, tapi aku tak bisa makan begitu saja. Pengkhianatanmu hampir hancurkan kami, kataku. Di Gedung Putih, aku tak bisa kembali. Aku mulai bisnis kecil, sebuah konsultan di bidang administrasi, dengan bantuan Ari. Hidup kami sekarang lebih sederhana, tapi penuh cinta. Kami sering pergi ke masjid bersama, mencari kedamaian spiritual.
Di Indonesia, agama dan cinta bisa berdampingan asal dengan hati tulus. Tapi Tinggi Tro datang lagi ketika Sari menikah. Undangannya datang dan Ari diundang sebagai tamu. Di sana, di pesta mewah di Medan, kami bertemu ayah Ari lagi. Dia datang dan untuk pertama kalinya peluk Ari. "Aku bangga padamu, nak," katanya. Itu akhir dari konflik keluarga. Kami kembali ke Jakarta dengan harapan baru. Ari mulai advokasi diam-diam untuk hak melalui donasi ke organisasi seperti Arus Pelangi. Aku dukung dia dan hubungan kami semakin dalam. Malam-malam kami habiskan di atap apartemen, memandang lampu kota, berbicara tentang mimpi. Tapi realita Indonesia tak selalu manis. Ada ancaman dari kelompok konservatif yang tahu tentang kami. Suatu hari, kami dapat surat ancaman. "Hentikan atau mati." Hatiku ciut, tapi Ari kuat. "Kita lawan dengan cinta, bukan kekerasan," katanya. Kami hubungi polisi, tapi di Indonesia, perlindungan untuk masih minim. Untungnya, Dita dan Sari bantu dengan jaringan mereka. Ancaman itu akhirnya reda, ternyata dari mantan karyawan yang iri. Hidup berlanjut. Aku dan Ari merencanakan pernikahan simbolis di Bali, hanya kami berdua dan keluarga dekat. Di bawah pohon beringin suci, kami bertukar cincin. Tak legal, tapi penuh makna. Ayah Ari datang, meski diam-diam, itu momen personel yang menyentuh. Sekarang aku lihat Ari tidur di sampingku, wajahnya tenang. Cinta kami lahir dari badai, tapi bertahan karena kepercayaan. Indonesia, dengan segala keindahannya dan tantangannya, jadi saksi bisu perjuangan kami. Tapi cerita tak berakhir di sana. Beberapa bulan kemudian, Budi datang minta maaf lagi, dengan berita besar, dia akan tulis buku tentang kisah kami, anonim tentunya, untuk advokasi. "Ini penebusan dosaku," katanya. Ari setuju asal tak ekspos identitas. Buku itu jadi bestseller underground, menginspirasi banyak orang. Di akhir, aku sadar bahwa cinta tak selalu mudah, terutama di negeri seperti Indonesia. Tapi dengan keberanian, pengampunan dan humanity, segalanya mungkin. Kami hidup bahagia, bukan happily ever after seperti dongeng, tapi real, penuh warna. Setelah pernikahan simbolis itu, hidup kami masuk ase baru. Ari resign dari perusahaan keluarganya, mulai bisnis sendiri di bidang teknologi hijau, sesuai pasionnya. Aku jadi partnernya, mengurus administrasi seperti dulu di Gedung Putih. Kantor kecil kami di kawasan Jakarta jadi tempat mimpi kami berkembang. Tapi tantangan datang lagi ketika investor tahu tentang latar belakang kami. Beberapa mundur, dengan alasan di image perusahaan. Itu membuat Ari down. "Apakah kita salah memilih jalan ini?" tanyanya suatu malam di balkon. Aku peluk dia. "Tidak, sayang. Ini ujian. Kami lawan dengan kerja keras, dan akhirnya dapat investor progresi dari Singapura yang dukung diversity. Dita lulus kuliah dan bergabung dengan kami jadi tim marketing. Dia bawa energi muda dan sering ajak kami ke underground di Jakarta. Di sana, kami bertemu banyak orang dengan cerita serupa, perjuangan melawan norma, keluarga, dan diri sendiri. Itu memberi kami kekuatan. Tapi pengkhianatan lama masih menghantui. Sari, yang kini bahagia dengan suaminya, ceritakan bahwa ayahnya sempat hubungi Budi untuk bocorkan Ino. Ternyata itu bagian dari rencana untuk hancurkan Ari. "Maatak bilang lebih awal," katanya. Ari marah, tapi akhirnya makan. "Kita harus move on," katanya. Konflik puncak datang ketika ayah Ari sakit. Kanker, stadium lanjut. Ari pulang ke Surabaya dan aku ikut. Di rumah sakit, ayahnya minta maaf. "Aku salah, nak. Aku takut kehilanganmu seperti temanku dulu." Air mata mengalir. Itu momen rekonsiliasi penuh emosi. Ayahnya meninggal 2 minggu kemudian, tapi dengan damai.
Warisan jatuh ke Ari, tapi dia donasikan sebagian untuk yayasan LB. Itu kontroversial, tapi Ari tak peduli. Ini untuk masa depan, katanya. Hidup kami sekarang stabil. Kami adopsi seekor anjing dari shelter di Bali, namanya Bali, simbol awal cinta kami. Malam-malam kami habiskan memasak masakan Indonesia, seperti rendang atau nasi goreng, sambil bernostalgia. Tapi Indonesia berubah pelan. Dengan gerakan seperti Lowins di media sosial, masyarakat mulai terbuka. Kami jadi bagian dari itu meski diam-diam. Suatu hari, Ari ajak aku ke Borobudur, tempat wisata ikonik. Di sana, di bawah candi kuno, dia berlutut. Rama, meski tak legal, maukah kau jadi pasanganku selamanya? Aku menangis, jawab dia. Itu akhir dari perjuangan kami atau awal dari babak baru. Cinta kami, lahir dari kericuhan, sekarang jadi inspirasi. Dengan bisnis yang berkembang, kami pindah ke rumah lebih besar di kawasan BS. Hidup sehari-hari penuh rutinitas manis, pagi jogging bersama, siang kerja, malam nonton film Indonesia klasik. Ari suka ilmu warkop, aku lebih ke drama romantis. Kami kompromi dan itu membuat hubungan lebih kuat. Tapi masa lalu kembali. Budi terbitkan bukunya dan meski anonim, orang curiga itu tentang kami. Ancaman datang lagi, kali ini dari kelompok radikal. Mereka demo di depan kantor kami. Indonesia tak butuh LB, teriak mereka. Polisi datang, tapi lambat. Ari lindungi aku, tapi kami takut. Dita organisir dukungan online, #cinta-tanpa-batas trending. Banyak artis dan influencer dukung kami. Itu balik situasi. Demo reda dan kami dapat perlindungan lebih baik. Sari datang berkunjung dengan suaminya. Kami dinner bersama, cerita lama. Kalian inspirasi kami, katanya. Itu momen hangat. Ari mulai bicara di seminar tertutup tentang diversity di bisnis. Aku bangga. Di Indonesia, perubahan pelan tapi pasti. Suatu malam, Ari sakit. Demam tinggi. Aku panik, bawa ke rumah sakit. Ternyata hanya lu, tapi itu ingatkan betapa rapuh hidup. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Dia peluk aku. Selamanya. Kami rencanakan liburan ke Lombok untuk recharge. Di sana, di Pantai Pink, kami renungkan perjalanan. Dari sekretaris dan bos jadi pasangan. Kembali bisnis Bomed. Kami ekspansi ke Bali. Hidup penuh harapan. Tahun berganti dan cinta kami semakin matang. Ari sekarang 40, aku 37. Rambutnya mulai beruban tapi pesonanya tak pudar. Kami rayakan anniversary di Yogyakarta, tempat asalku. Aku perkenalkan dia ke keluargaku sebagai teman bisnis. Mereka curiga tapi terima. Dita menikah dengan pria baik dan kami jadi wali. Itu momen bahagia. Bisnis kami jadi contoh inklusi di Indonesia. Kami karyawan dari komunitas LB, beri dukungan. Tapi tantangan tetap ada. Hukum tak berubah, tapi hati orang pelan bergeser. Di akhir, aku sadar, cinta kami bukan hanya romansa, tapi perjuangan manusiawi. Kami hidup dengan damai di negeri yang kami cintai. Ari dan aku selamanya.